Saudara-saudara sekalian, barangkali dalam kalangan kita sekarang ini tidak ada seorang yang lebih terharu hatinya daripada saya. Terharu karena ingat kepada perjuangan dan penderitaan rakyat Indonesia berpuluh-puluh tahun yang akhirnya melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Terharu oleh karena pada ini malam di Istana Negara berkumpul beribu-ribu saudara-saudara pandai taulan untuk memperingati lahirnya Pancasila. Sedang di halaman di muka Istana Negara berkumpul berpuluh-puluh ribu rakyat yang mendengarkan pidato-pidato dari sini. Sedangkan pula seluruh rakyat Indonesia yang memiliki radio atau berdiri di muka radio umum mendengarkan pidato-pidato itu pula. Terharu oleh karena pada ini malam dengan tidak terduga-duga dan tersangka-sangka diucapkan oleh pembicara-pembicara perkataan-perkataan pujian terhadap kepada diri saya, yang atas perkataan-perkataan pujian itu saya mengucap banyak-banyak terima kasih sambil mengulangi ucapan saya di Yogyakarta tatkala saya mendapat gelaran Doktor Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada, sebagai tadi disitir oleh saudara Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin, bahwa saya bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, melainkan sekadar salah seorang penggali daripada Pancasila itu. Terharu pula oleh karena pada ini malam dengan tidak terduga-duga dan tersangka-sangka dibacakan pernyataan oleh pemuda-pemuda dari barisan Baladika Wiramati, Bala Andika Wirapati. Malahan dibacakan pernyataan setia kepada Pancasila itu sebagai tanda mata kepada saya, oleh karena besok pagi insyaallah subhanahu wa ta'ala saya akan merayakan atau memperingati hari ulang tahun saya. Demikian pula barisan penyanyi-penyanyi dari Liga Pancasila membawa perkataan bahwa nyanyian itu dinyanyikan sebagai tanda hadiah kepada saya yang insyaallah besok pagi akan memperingati hari ulang tahun saya. Tidakkah saudara-saudara pada tempatnya yang saya terharu dan merasa amat berterima kasih? Pada permulaan kata saya berkata, terharunya hati saya itu terutama sekali Allah oleh karena saya ingat kepada perjuangan dan penderitaan rakyat Indonesia yang telah berpuluh-puluh tahun
tetapi yang akhirnya dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang kita miliki sekarang ini. Ya, perjuangan dan penderitaan bangsa Indonesia yang berpuluh-puluh tahun dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Benar sekali dikatakan oleh saudara Minister, bukan, oleh saudara Menteri Penerangan Sudibyo, bahwa Pancasila tak dapat dipisahkan daripada proklamasi dan daripada negara Republik Indonesia. Tetapi jikalau saya ingat kepada perjuangan dan penderitaan rakyat Indonesia yang berpuluh-puluh tahun itu, saya ingin menambah pula perkataan saudara Sudibyo itu, bahwa Pancasila bukan saja tidak dapat dipisahkan daripada proklamasi dan tidak bisa dipisahkan daripada negara, tetapi juga tidak bisa dipisahkan daripada perjuangan rakyat Indonesia yang telah berpuluh-puluh tahun. Keterangannya bagaimana, saudara-saudara? Rakyat Indonesia berjuang dengan melalui beberapa pengalaman dan pengajaran-pengajaran. Banyak perjuangan bangsa Indonesia yang gagal. Tetapi akhirnya perjuangan bangsa Indonesia itu berhasil. Apa sebab gagal? Apa sebab berhasil? Marilah kita tinjau hal itu sejenak waktu. Gagal oleh karena tak mampu mempersatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Berhasil tak kalah mampu mempersatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Ingat perjuangan Diponegoro, betapa hebatnya, betapa penuhnya dengan heroisme dan kepahlawanan. Toh tak dapat mencapai apa yang hendak dicapainya, yaitu negara yang merdeka. Ingat perjuangan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari negara Mataram yang kedua. Tak kurang heroisme, tak kurang kepahlawanan, tetapi toh gagal oleh karena perjuangan itu hanya dijalankan oleh sebagian daripada rakyat Indonesia. Sebagaimana perjuangan Diponegoro pun hanya dijalankan oleh sebagian daripada rakyat Indonesia. Ingatlah kepada perjuangan Sultan Hasanuddin. Kata Tilman de Jongehan, ayam yang muda gagal oleh karena perjuangan Sultan Hasanuddin hanya dijalankan dengan sebagian daripada rakyat Indonesia. Ingat kepada perjuangan Teku Umar atau di Tiro di Aceh, gagal oleh karena hanya dijalankan oleh sebagian daripada rakyat Indonesia. Ingat pada perjuangan Surapati, gagal oleh karena perjuangan Surapati itu dijalankan hanya oleh sebagian daripada rakyat Indonesia. Tetapi tatkala bangsa Indonesia dapat mempersatukan segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, gugurlah imperialisme dan berkibarlah sang merah putih di angkasa dengan cara yang amat megah. Memang saudara-saudara,
perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, untuk menggugurkan imperialisme, harus didasarkan atas persatuan. Berbeda dengan perjuangan bangsa lain. Beberapa pekan yang lalu di Istana Negara ini saya memberi kursus kepada pemuda-pemuda Liga Pancasila. Dan di dalam kursus yang pertama itu saya uraikan salah satu perbedaan antara perjuangan rakyat Indonesia dengan misalnya perjuangan rakyat India. Rakyat India dapat mengalahkan imperialisme Inggris yang pada hakikatnya adalah satu imperialisme dagang, satu handel imperialisme, dengan memobilisir kekuatan daripada satu nasional burjuasi yang sedang timbul. Nasional burjuasi India ini, saudara-saudara, mereka lah yang pada hakikatnya menggerakkan gerakan Swadesi, memboikot barang-barang bikinan Inggris, membuat barang-barang bikinan India sendiri, sehingga imperialisme Inggris yang membawa barang dagangan dari Inggris ke India untuk dijual di India itu akhirnya tidak mendapat pasaran di India, oleh karena menderita saingan yang hebat daripada rakyat India sendiri yang dengan gerakan Swadesi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya akan barang-barang pakaian dan konsumsi. India mempergunakan antara lain, saudara-saudara, tenaga daripada satu nasional burjuasi yang sedang timbul. Kita, saudara-saudara, tidak mempunyai nasional burjuasi, apalagi tidak mempunyai satu nasional burjuasi yang revolusioner, nasional burjuasi yang progresif. Oleh karena memang tidak ada nasional burjuasi itu dalam arti yang besar, kita mempunyai respons daripada nasional burjuasi. Maka oleh karena itulah perjuangan bangsa Indonesia mau tidak mau harus mempergunakan tenaga daripada rakyat jelata. Rakyat jelata bukan saja dari tanah Jawa, bukan saja dari Sumatera, bukan saja dari Sulawesi, bukan saja dari Kalimantan, bukan saja dari Nusa Tenggara, bukan saja dari Maluku, tapi rakyat jelata dari Sabang sampai ke Merauke bersatu padu dan akhirnya gugurlah imperialisme. Persatuan inilah, saudara-saudara, kita punya senjata. Persatuan ini akhirnya, sebagai tadi saya katakan, oleh karena perjuangan persatuan ini adalah perjuangan yang gigih, akhirnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan negara proklamasi. Saudara-saudara, manakala perjuangan kita tidak harus didasarkan kepada persatuan bangsa, maka demikian pula negara kita, saudara-saudara, hanyalah bisa berdiri tegak, insya Allah kekal dan abadi, bila mana berdasarkan atas dukungan daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Sebagai tadi diterangkan oleh Saudara Sarjana Agung Mahaputra Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin. Sehingga obhas kita sekarang ini, saudara-saudara,
membentuk atau mengekalkan persatuan itu, agar supaya persatuan ini bisa dipakai sebagai dasar pandemen yang kuat, kekal dan abadi daripada negara. Pandemen yang kuat, kekal dan abadi. Sebahaya atas pandemen ini negara bisa kekal dan abadi. Sulit sekali, saudara-saudara, pemersatuan rakyat Indonesia itu jikalau tidak didasarkan atas Pancasila. Tadi telah dikatakan oleh saudara Muhammad Yamin, alangkah banyak macam agama di sini, alangkah banyak macam aliran pikiran di sini, alangkah banyak macam golongan di sini, alangkah banyak macam suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran, suku-suku, agama-agama, dan lain-lain sebagainya itu, jikalau tidak diberi satu dasar yang mereka bersama-sama bisa berpijak di atasnya. Dan itulah, saudara-saudara, Pancasila. Ada satu ucapan daripada seorang pemimpin besar asing. Dia berkata, national unity can only be preserved upon a basis which is larger than the nation itself. National unity can only be preserved upon a basis which is larger than the nation itself. Persatuan nasional hanya dapat dipelihara, dikekal dan abadikan jikalau persatuan nasional itu didasarkan atas satu dasar yang lebih luas daripada bangsa. Upon a basis which is larger than the nation itself. Lebih luas daripada bangsa. Lebih luas daripada apa yang dinamakan Indonesia. This national unity itu, saudara-saudara, menurut anggapan kita, hanyalah dapat dipelihara, dikekal, diabadikan atas satu dasar yang dinamakan oleh saudara Muhammad Yamin, satu dasar filsafat Pancasila, ketuhanan yang maha esa, peri kemanusiaan, kebangsaan Indonesia yang bulat, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, sebagai satu kelus, sebagai satu arah pikiran, sebagai satu arah kepercayaan, bukan kepercayaan agama, tetapi satu arah kepercayaan daripada bangsa. Saya melihat saudara Sio Gyok Chan di sana. Barangkali saudara Sio Gyok Chan bisa membenarkan saya jikalau saya mensitir Konghucu. Pada satu hari datanglah seorang kepada Konghucu. Ya, guru besar, apakah syarat-syaratnya agar supaya sesuatu bangsa bisa menjadi kuat? Jawab Konghucu, syaratnya adalah 3. 1, tentara yang kuat. 2, makanan dan pakaian rakyat yang cukup. 3, kepercayaan di dalam kalbunya rakyat itu. 3 ini disebutkan oleh Konghucu sebagai syarat mutlak untuk membuat sesuatu bangsa menjadi kuat. Tentara yang kuat, makanan dan pakaian rakyat yang cukup, kepercayaan, belief, kalau
Sang siswa menanya kepada guru besar Kungfusi, jikalau daripada 3 syarat ini satu harus dibuang, harus tuanku tanggalkan, mana yang tuanku tanggalkan lebih dahulu? Jawab Kungfusi, yang boleh ditanggalkan lebih dahulu ialah tentara yang kuat. Tinggal makanan rakyat dan pakaian rakyat yang cukup dan kepercayaan. Sang siswa tanya lagi, ya tuanku, jikalau daripada 2 syarat ini tuan harus tanggalkan satu daripadanya, mana yang tuanku akan tanggalkan? Jawab Kungfusi, makanan dan pakaian rakyat bisa ditanggalkan. Artinya makanan dan pakaian rakyat yang cukup bisa ditanggalkan. Artinya makanan kurang sedikit, pakaian kurang sedikit tidak jadi apa. Tetapi syarat yang ketiga, khuluf, kepercayaan, belief, tidak dapat ditanggalkan. A nation without faith cannot stand. Satu bangsa yang tidak mempunyai faith, tidak mempunyai kepercayaan, tidak mempunyai khuluf, tidak mempunyai belief, bangsa yang demikian itu tidak bisa berdiri. Maka bangsa Indonesia pun harus mempunyai belief, mempunyai khuluf, mempunyai faith, mempunyai kepercayaan. Dan faith bangsa Indonesia itu harus larger than the nation itself, lebih luas daripada bangsa Indonesia sendiri. Maka bangsa Indonesia pun harus mempunyai belief, mempunyai khuluf, mempunyai faith, mempunyai kepercayaan. Dan faith bangsa Indonesia itu harus larger than the nation itself, lebih luas daripada bangsa Indonesia sendiri. Berupa Pancasila, saudara. Pancasila pengutaraan daripada rasa kebangsaan, keinginan daripada bangsa Indonesia untuk menjadi satu negara yang kuat, bangsa yang kuat, mengadakan satu masyarakat yang adil dan makmur. Saya membenarkan perkataan Saudara Kiai Haji Maskur, kawan saya yang tercinta, bahwa kita mengharap agar supaya konstituante lekas dapat menentukan undang-undang dasar yang tetap sebagai negara Republik Indonesia. Dan memang di dalam pidato pembukaan daripada konstituante itu saya minta kepada konstituante agar supaya lekaslah selesai dengan pekerjaannya. Tetapi saya persulit ada mempunyai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara. Moga-moga konstituante menerima pula Pancasila sebagai dasar kekal dan abadi daripada negara Republik Indonesia. Sebab saudara-saudara, sebagai tadi saya katakan, saya tidak melihat jalan lain, saudara-saudara, untuk mempersatukan atau tetap mempersatukan bangsa Indonesia ini di atas dasar lain daripada dasar Pancasila. Ya, saudara-saudara, kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge sebagai yang sudah saya sering ceritakan kepada mahasiswa-mahasiswa. Tetapi dalam pada menghadapi beberapa challenge itu tadi, tantangan-tantangan, baik tantangan internasional maupun tantangan nasional maupun tantangan pribadi. Internasional kataku ialah international cooperation atau total destruction, global social justice atau eksploitasi onda lom, nasional tetap setia kepada proklamasi
negara kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 45 atau tidak? Dan diselenggarakan di tanah air kita satu masyarakat adil dan makmur atau tidak? Challenge pribadi kepada pemuda dan pemudi, hendak menjadi pemuda dan pemudi yang berguna bagi diri sendiri dan bagi pada masyarakat dan bagi negara Republik Indonesia, atau hendak menjadi crossboy atau crossgirl. Kita, bangsa Indonesia seluruhnya, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dahsyat ini, keinginan saya, saudara-saudara, supaya ada beberapa hal jangan kita pertikaikan lagi. Antara lain, janganlah dipertikaikan lagi warna bendera kita, merah putih yang megah. Jangan dipertikaikan lagi, jangan diperdebatkan lagi, jangan pula diperdebatkan di dalam konstituante. Sebab seperti dikatakan oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin, ini adalah warisan daripada orang-orang karuhun leluhur kita sejak beribu-ribu tahun. Jangan diperdebatkan lagi. Jangan ada golongan ingin mengganti merah putih dengan merah. Tetapi jangan ada pula golongan yang ingin merubah merah putih ini menjadi hijau. Tetap merah putih. Marilah kita terima hal itu semuanya. Sonder pertikaian lagi. Demikian pula, misalnya saudara-saudara, saya minta jangan dipertikaikan lagi lagi Indonesia Raya. Sudahlah, marilah kita terima lagu Indonesia Raya ini sebagai terusan daripada kita punya jiwa yang cinta kepada tanah air dan bangsa. Jangan dipertikaikan lagi. Demikianlah kata saya kepada Dewan Nasional tadi pagi. Kalau cita-cita kita mengenai masyarakat adil dan makmur. Sebab masyarakat adil dan makmur ini adalah cita-cita bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun, bahkan dibeli oleh bangsa Indonesia cita-cita ini dengan penderitaan yang berpuluh-puluh tahun pula. Jangan ada orang Indonesia seorang pun yang menghendaki masyarakat yang tidak adil dan makmur. Jangan ada seorang Indonesia pula, satu orang pun jangan yang menghendaki satu masyarakat yang berdasarkan atas sistem penindasan, penghisapan, eksploitasi dan lompat-lompat. Jangan kita perdebatkan hal itu lagi. Demikian pula doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saudara-saudara, janganlah Pancasila ini diperdebat-debatkan lagi. Sebab Pancasila ini telah memberi bukti kepada kita dapat mempersatukan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia ini bisa merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan sebagai sering saya katakan, justru oleh karena sidang Joguri Sujumbi Sakai mengemukakan Pancasila, justru oleh karena Pancasila ini masuk di dalam Jakarta Charter, justru oleh karena Pancasila ini menghidupi segenap proklamasi 17 Agustus 45, justru oleh karena Pancasila ini dengan resmi 1-2 hari sesudah proklamasi dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar sementara daripada Republik Indonesia, justru oleh karena itulah maka proklamasi ini disambut oleh segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Jikalau tidak berdasarkan atas Pancasila proklamasi kita itu, atau tidak berjiwakan Pancasila, saya kira sambutan yang dahsyat
daripada segenap golongan dan lapisan seperti yang kita alami pada tahun 45, 46, 47, 48, 49 tidak akan terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara, ini permintaan pertolak batin saya. Sebenarnya Pancasila ini sudahlah, jangan dipercepat-cepatkan lagi. Het is niet bewezen, kata orang Belanda atau bahasa Belandanya dalam bahasa Indonesia, telah terbuktilah guna tepatnya Pancasila. Yang berkata, ya, Bung Jamin mengemukakan beberapa bantahan. Saya pun ingin mengemukakan beberapa bantahan, antara lain bantahan Pancasila adalah satu agama, katanya, agama baru. Nauzubillah. Syaitonir rajim. Bukan. Pancasila bukan agama baru. Kok lantas ada orang berkata Pancasila yang dengan tegas mengatakan pada sila yang pertama, ketuhanan. Yang Maha Esa, bahwa Pancasila itu adalah perasan daripada putih. Tak kena ini saudara-saudara. Sama sekali tidak. Saya minta kepada kita, janganlah menaruhkan Pancasila ini secara antagonistis terhadap kepada misalnya agama Islam. Dan janganlah pula meletakkan Pancasila ini secara kongruensi yang sama dengan misalnya agama Buddha. Jangan ditaruhkan secara antagonistis terhadap kepada agama Islam. Jangan ditaruh secara kongruen terhadap kepada agama Buddha. Jangan. Sebab Pancasila adalah falsafah bagi negara Republik Indonesia. Sebab Pancasila adalah satu dasar daripada negara Republik Indonesia ini yang kita ingin kekal dan abadikan. Dan sebagai tadi sudah saya katakan, syarat mutlak bagi mengkekal abadikan negara Republik Indonesia adalah persatuan daripada bangsa Indonesia yang hilang. Saudara-saudara, benar-benar sekarang ini mengalami saat-saat yang genting, saat-saat yang krusial. Pada saat-saat yang demikian itu, baiklah bangsa Indonesia ini merenungkan sejenak bagaimana dulu memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana dulu mempertahankan kemerdekaan. Dulu kita memperjuangkan kemerdekaan dengan penggabungan daripada segenap tenaga rakyat jelata dari Sabang sampai ke Merauke. Tidak oleh sesuatu kekuatan saja, tetapi kita gabungkan seluruh kekuatan kita, baik kaum buruh maupun kaum tani, maupun kaum nelayan, maupun kaum pegawai, maupun kaum pemuda, maupun kaum pemudi, maupun alim ulama, maupun segala golongan-golongan yang ada di Indonesia ini, kita gabungkan di dalam satu barisan yang maha syakti berdasarkan atas Pancasila itu. Dan kita pertahankan negara proklamasi yang digempur kembali atau hendak digempur kembali oleh imperialisme dengan sukses dengan Pancasila pula. Dengan gabungan mutlak daripada segenap tenaga revolusioner. Marilah kita renungkan hal itu, saudara-saudara. Mempertahankan dengan persatuan. Memperjuangkan dengan persatuan. Mempertahankan dengan Pancasila. Memperjuangkan dengan Pancasila. Marilah, saudara-saudara, sebagai diharapkan oleh saudara Minister Muhammad Yamin. Rimar is Israel. 3 kali kita telah mempunyai negara kesatuan yang meliputi seluruh Nusantara Indonesia. Sriwijaya, Majapahit, sekarang Republik Indonesia. Didoakan oleh saudara Minister Muhammad Yamin agar supaya dulu oleh Sriwijaya tenggelam,
Ya, dulu Majapahit boleh tenggelam, tetapi hendaknya Republik Indonesia tetap berdiri kekal dan abadi. Dan hanyalah dapat berdiri tetap kekal dan abadi menurut keyakinan saya di atas falsafah yang kita kenal semuanya dan kita cintai, Pancasila. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saya baru tiba kembali di tanah air dari perjalanan ke luar negeri, saya telah memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa saya insya Allah di dalam beberapa hari akan mengambil satu keputusan tegas dan akan menjalankan satu tindakan tegas berdasarkan kehendak rakyat yang terbanyak. Maka sekarang saya hendak mengumumkan keputusan dan tindakan saya yang tegas itu dalam bentuk satu dekret. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama dekret itu. Dekret Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dengan ini menyatakan dengan hikmat bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959
tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sementara, bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya. Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 atas nama rakyat Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Soekarno.